Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang, selamat sore. Semoga kalian sehat-sehat semuanya, terutama untuk yang menonton, nge-like and subscribe video ini. Semoga kalian segera kaya guys. Kali ini kita mau ke Pantai Karangparanje guys. Kalau kesini itu berbeda dengan Pantai Cijeruk yang masih sangat liar dan penuh misteri guys. Kesini itu Pantai Karangparanje lebih dikenal karena kemiripannya dengan tanah lot di Bali katanya. Pantai ini terletak di Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Garut. Dekat ini guys. Kalau dari rumah saya itu paling cuma 1 jam juga nyampe ke tempat ini, ke Karangparanje. Yuk guys, saksikan terus. Nah, di depan kita udah masuk belok kiri. Kalau dari arah Sancang itu belok kiri guys. Kalau dari arah Pamengpe kita belok kanan. Nah guys, udah masuk kawasan ini. Nggak tahu jauh apa enggak pantainya. Katanya di sini tuh ada pasir besi berkilau katanya. Pasir besi. Gugusan 7 karang. Entahlah itu apa guys, gugusan 7 karang. Yuk, pokoknya simak terus videonya guys. Kita lihat. Saya juga baru pertama kali untuk kesini. Tapi di depan kayaknya ada empang gede guys. Empang atau buber sih? Oh iya, wahangan. Naon sih? Kali. Belok mana ya? Oh, belok kanan guys. Nah, belok kanan kita. Oh, di Bendung ya mede ka dieu ke sisi. Tanya beberapa dek ciga rusak jalanannya tuh guys, ini dia Karangparanje. Suasananya sejuk guys, asik aja. Nah guys, ini yang dinamakan Karangparanje tuh. Ini guys tuh. Di situ kayaknya yang ada spot di kayak di Balinya tuh, di karang-karangnya itu kayak. Guys, kalau di Karangparanje karangnya itu kayak gini. Tinggi-tinggi karangnya kayak batu kutil. Sananya mah pantai. Tapi kalau di sini kayaknya nggak apa-apa berenang juga tuh. Ada dugong juga guys. Ya, kita jalan guys ke atas karang itu. Nah guys, ini dia Karangparanje. Yang disebut Karangparanje itu mungkin karangnya tuh kayak gini. Bentukan karangnya tuh kayak gini guys. Jadi bukan karang halus yang ada di pantai-pantai yang lain. Ini mah tuh kayak gini. Karang-karangnya tuh pada muncul gitu kan, pada tinggi-tinggi tuh. Oh, kesini guys rupanya karangnya. Curam des, curam banget karangnya guys. Tuh, air lautnya juga kebetulan lagi gede ini. Air laut kebetulan lagi gede ini. Tuh, nah kita jalan-jalan guys, ngelihat karang-karang yang indah. Wih, bener guys, spotnya indah banget bes. Tuh, karangnya itu cuma sampai situ. Tapi kalau di aslinya itu pada tinggi-tinggi. Kita itu nggak bisa lewat sana, itu nggak bisa, harus lewat situ kayaknya. Soalnya bawahnya itu kayak ada air gitu kan. Airnya itu gede nih. Kita coba lihat ya guys. Kita coba lihat ke bawah. Bisa dilewatin tahu enggak? Oh, nggak bisa guys tuh.
Kan tuh ada itu, ada, kalau orang sini sebutannya itu palawah. Palawah itu dalam, guys. Tuh. Bener-bener nggak bisa kalau lewat jalan sini tuh nggak bisa, harus sana. Jadi karangnya itu, oh ini yang disebut gugusan 7 karang itu, ini berarti 1, 2, 3, 4. Oh ini 5, 6, 7 sampai ke ujung. Oh iya guys, bener guys. Ini yang disebut 7 karang itu, gugusan 7 karang itu yang ini. Jadi karang yang apa sih? Jadi karangnya itu cuma satu arah jalurnya tuh ke sana, terus ada kayak gini, air yang ke pinggirnya itu kehalang sama air ini nih, air laut. Ada palawahnya, guys. Tuh. Jadi satu, terus ada yang kayak gini, satu lagi kayak gini lagi, sampai 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ini, sampai sini 4. Nah, kalau ke sana itu bisa jadi 7, guys. Ada si mang-mang yang mancing di sana. Ada juga yang lagi berfoto. Jadi kalau di sini itu, kalau mau unjungin satu-satu yang menjalur ke sananya itu harus lewat pinggir naiknya. Karena airnya juga sampai pinggir tuh. Nggak bisa lewat sana kalau jalan sini tuh. Nggak bisa, guys. Tuh. Airnya lagi gede, lagi pasang kayaknya ini. Tapi itu yang satu itu nggak menjalur sama ini, guys. Tuh, pisah itu satu. Kayaknya dikucilkan itu, guys. Jadi nggak ada temennya. Temennya pada di belakang semua kan ngebaris, guys, tuh. Oh, ngebaris sampai sini kan. Tapi yang itu cuma tinggal segitu. Nggak ada lagi. Karangnya itu bener-bener apa ya, guys? Ih, ngeri banget tuh ya tuh. Ini kalau jatuh kejedot sini tuh udah bener-bener alamat, guys. Tuh. Indah kan, guys? Unik karangnya tuh, bolong-bolongnya, guys. Ih, ini kayak bangku, guys. Tuh. Nah, itu juga. Jadi satu karangnya itu luas, guys, kayak ini tuh sampai sini. Nah, di sana tuh di tempat si Mang yang mancing itu baru ada lagi palawah yang ngehalangin jarak di antara mereka, guys. Itulah. Hah? Tuh, guys. Tuh kan? Karang-karangnya tuh emang kayak ngeri banget, guys. Harus bener-bener ekstra hati-hati ini. Tuh guys. Itu pada curam-curam semua. Ini tuh ke bawahnya tuh ada 3 meternya ini, guys. Dari sini, nah dari sini sampai ke situ tuh. Nggak tahu dalamnya mah, nggak tahu berapa ini ke bawah. Wah, ada ikan, guys. Tuh. Unik ya itu tuh yang nempel-nempel di dinding-dinding itu, guys. Kerang-kerangnya itu nggak tahu kerang-kerang apa ya. Bi, itu kerang tarip-tip. Gak bisa ke situ, takut jatuh. Wih, muncrat, guys. Nah, kita lihat. Ada ombak gede lagi, guys. Pasti muncrat ke atas. 1, 2, 3. Nggak terlalu gede itu mah, bes. Kita lihat lagi. Sedikit. Tuh, kalau di sana tuh emang agak gede. Alah, itu mah malah kasorot nih. Itu mah ini, guys. Nggak bener itu. Harus lewat sana deh, Ibi pengen ke sana namanya. Guys, repot jalanannya, ih sumpah. Tuh, bener-bener cuman segini doang. Guys, pada tajam kayak gini kan. Ini kalau jedot atau jatuh udah ini mah. Bismillahirrahmanirrahim ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan
Kita selalu dilindungi oleh Allah ya guys. Mau kemanapun kita lihat lebih dekat lagi ombaknya guys. Dari sini kayaknya seru guys. Tuh. Woi. Oh, ombaknya lagi gede dari sana. Tuh. Pada mancing si mang-mangnya di sana di ujung. Tapi kita butuh perjuangan kalau ke sana. Sama aja sih. Setiap satu jalur itu tuh kayak gini. Sama, cuman ya beda apa sih? Beda karangnya doang mungkin. Karangnya sama, cuman ininya sebutnya itu jauhnya yang berbeda. Kalau karangnya itu tetap sama. Ini tuh kalau ke sana tuh lebih jauh. Oke. Ada dulu guys di sini yang jatuh guys. Itu Maggie Jet guys, yang dulu kalau nggak salah langsung menciptakan lagu Jatuh bangun aku mengejarmu. Namun dirimu tak mau. Astagfirullahaladzim, ada yang kayak gitu guys. Salah itu guys, itu ini lagi galau dia, makanya nyanyi kayak gitu. Nah guys, kebetulan ada orang sini yang lagi di pantai. Kita coba tanya-tanya guys, siapa tahu kita dapat info dari dia. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak asli orang sini? Iya. Oh. Terus bener Pak, di sini ada kejadian yang jatuh itu? Bener? Iya. Oh, di sebelah mana? Itu di situ tuh. Oh. Itu. Oh, yang itu? Ya. Oh. Gimana ceritanya, Pak? Ceritanya dia lagi mancing. Ya. Waktu mau turun, pleset. Oh. Terus? Nah, terus jatuh. Terseret ombak. Jatuh terseret ombak. Kan? Oh. Dan setelah itu kita cari-cari ke tengah, nggak ada. Oh, iya di situ. Ya. Ketemu nggak sampai sekarang? Alhamdulillah belum. Oh, jadi Pak ini nggak ketemu, jasadnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Setelah itu Oh. baru Nah, setelah itu jasadnya itu nggak ditemukan. enggak. Oh, terus gimana? Belum ditemukan. Malahan banyak tim SAR yang kesini tuh sengaja malah mau. Nah, setelah itu datang tim SAR ya. Ada 2 kompi Ya. di Garut kota. Heeh. Terus orangnya itu keseret ke pinggir gitu, Pak? Iya. Oh, keseret ke pinggir katanya, guys. Sama ombak. Heeh. Kebetulan airnya lagi pasang, dibawa lagi ke tengah. Jadi belum sempat ada yang nyelamatin. Oh, Kemudian saya nelpon tim SAR gabungan ya. iya. Kalau tidak salah waktu itu datang 2 mobil ya. Mereka tuh mencari sana kemari ke tengah malah nggak ada. Jadi belum ketemu. Berapa hari yang lalu itu, Pak? Baru 3 hari yang lalu. Oh, baru 3 hari yang lalu. Oh, sampai sekarang belum ketemu. Belum. Oh, jadi nggak ketemu ya, Pak? Meskipun tim SAR juga kesini nggak ketemu. Nggak ketemu. Oh. Terus gimana keluarganya sekarang orang sini? Itu? Kalau keluarganya saya dengar sih orang Bandung. Oh. Orang Bandung. Ya. Cuman dia sengaja sini Mau mancing gitu. mancing berempat sama teman-temannya. Tapi kenapa itu yang terseret cuma 1 orang? Ya, iya kan dia lagi di tengah ya 1 orang. Oh. Yang 3 lagi itu di belakang. Oh, iya. Oh, seperti itu kayaknya ya, Pak ya. Gitu, Tapi yang satu mah itu yang jatuh mah di situ, di batu yang satu yang itu ya, yang depan. Oh. Yang depan katanya, guys. Berarti di batu yang itu tuh, di batu yang itu si bapaknya itu di batu yang itu diamnya. Pas mau turun katanya terpeleset ke bawah. Tapi kenapa itu kan terseret dulu ke pinggir? Kenapa nggak diselamatin gitu? Karena mungkin susah, caranya susah. Karena waktu itu ombaknya lagi pasang gede. Oh, Bapak sendiri yang lihat gitu? Iya, saya di sini duduk. Oh, lagi di sini. Nggak ada orang lagi? Nggak ada. Oh, nggak ada saksi mata ya Pak kalau gitu, cuma 1 orang. Matanya
Kan ada yang 3 orang itu temennya. Oh, yang 3 temennya itu langsung lari ke sana minta bantuan. Kenapa dia nggak nolongin sendiri? Ya mungkin karena takut susah. Oh, jadi nggak keburu ya kayaknya. Oh. Mungkin. Ya guys, begitulah ceritanya. Katanya yang 3 hari yang lalu ada orang yang keseret ombak di sini pas lagi mancing. Mungkin ombaknya kayak sekarang guys, lagi gedenya kayak gini. Mungkin lebih kayaknya ya. Ombaknya kayaknya lebih gede. Dapat berkahnya. Kenapa? Karena setiap ada korban di sini yang mancing itu banyak untungnya. Oh, jadi langsung banyak dapat ikan gitu. Iya, gede-gede monster malahan. Oh guys, berarti ada ngerinya juga ya guys. Jadi setiap ada orang yang meninggal di sini jatuh, besoknya ada yang mancing langsung dapat ikan banyak guys. Iya. Ya itu bukan ya berkah kalau buat yang mancing ya. Berkah lah buat yang mancing. Ya musibah buat yang. Musibah buat keluarganya. Ya iya, itu musibah Pak. Jangan gitu Pak. Tuh kayak gitu kayaknya ombak juga. Wuih, muncrat guys, muncrat. Tuh. Guys, lumayan agak ngeri juga ini pantainya ya kan. Ada yang kayak gitu rupanya. Kirain ini ya. Kenapa Pak? Mau kemana? Mau mancing dulu ya. Oh, mau mancing dulu. Ya. Nggak takut terseret lagi kayak orang di sana? Saya mau nggak di sana, dari sana. Oh. Nah guys, itulah cerita dari saksi mata yang melihat kemarin ada yang jatuh dari sana itu. Katanya dia itu berempat. Tapi yang agak anehnya kenapa yang bertiga itu nggak nolongin gitu ya guys. Padahal kan 3 orang gitu bisa nolongin posisi lagi pas udah terseret ombaknya itu. Tapi mungkin ya karena ini dalam mungkin mereka juga takut ya guys. Yang 3 orang itu takut kayaknya. Jadi langsung cari bantuan gitu. Nah tadi ada si bapak itu yang lagi mancing di sini jadi ngeliat guys. Ya cuma bisa ngeliatin aja nggak bisa nolongin guys. Karena ya mungkin yang mancing bapaknya juga nggak bisa berenang katanya guys. Dan kayaknya yang 3 orang itu makanya nggak nolongin itu nggak bisa berenang juga gitu. Makanya jangan tergiur sama keindahannya guys. Maksud tergiur itu bukan dilarang untuk menikmati atau berfoto atau berenang kayak gimana, tapi kita itu harus lihat situasi ya guys. Seperti apa situasinya itu bisa dipakai buat berenang atau enggak gitu kan. Kayak posisi sekarang ini saya di sini tuh itu emang bener-bener dilarang untuk berenang itu nggak boleh guys. Yang satu dalam, yang kedua karangnya itu curam-curam semua guys. Dan yang ketiga ombaknya gede di sini. Nggak disaranin untuk berenang tuh guys. Kalian bisa lihat ombaknya kan. Gimana ombak gedenya gitu kan. Sampai muncrat-muncrat ke atas itu guys. Nah, tuh guys. Emang indah guys tuh kan. Bisa dilihat kayak orang-orang yang suka spot-spot foto yang indah, yang keren, yang estetik itu, yang kayak gitu tuh bisa dijadikan foto. Tapi nggak mikirin konsekuensinya, itu bisa jadi malapetaka buat sendiri guys. Takutnya kesembur ombak yang kadang-kadang langsung lewat ke pinggir gitu kan. Nah kayak tadi gitu kan, lagi anteng-antengnya atau lagi kayak gimana. Jadi hati-hati ya guys buat semuanya yang main ke pantai. Harus tahu dulu situasi, jangan gegabah. Karena mau dimanapun bahaya bencana itu kita juga nggak tahu. Intinya kita harus tetap berhati-hati aja guys. Nah kayak gitu. Inilah guys seputaran Karang Paranje. Karang yang 7 karang, yang gugusan 7 karang itu guys di sini. Di sini tuh emang tempatnya tuh indah guys. Tapi kalau ditelusuri itu ada mistis angkernya juga. Selain dari cerita yang tadi saya ceritakan gitu kan, yang dilarang untuk berenang atau hati-hati dalam memancing, mau kayak gimana pun gitu kan di pantai. Ada juga ceritanya itu yang paling ngeri guys gitu, bikin bulu kuduk merinding kalau denger ceritanya guys. Yaitu sering banyak wisatawan sama nelayan pokoknya yang kesini ngelihat ada sosok bayangan besar melintasi batu karang yang 7 ini guys katanya.
melintasi batu karang yang 7 ini, sering bolak-balik gitu kan. Tapi itu nggak membahayakan, katanya itu menjaga keseimbangan alam katanya guys. Tapi seringkali itu banyak sekali yang ngelihat gitu. Entah itu bayangan besar itu seperti apa, pokoknya mungkin ya makhluk-makhluk yang menjaga pantai mungkin guys. Karena seringkali banyak yang berbicara tentang itu. Mungkin kita kalau terlihat dari lahir gitu kan kayak gini gitu kan, nggak lihat gitu kan, nggak kelihatan gitu. Tapi mungkin kalau misalkan kebetulan banget gitu kan, bisa ngelihat itu, bisa ngelihat sosok-sosok yang kayak gitu. Orang-orang lain juga yang wisatawan aja yang dari luar kota pada kesini itu pada bilang katanya sampai gak jadi, katanya ada yang mau berenang ceritanya guys. Ya di sana, nah di danaunya itu kan, di sebelah sana itu ada danaunya gitu guys. Ada danaunya kan di sebelah sana itu. Ada salah satu cerita katanya dia itu datang dari Bandung katanya guys, mau berenang ke sini. Nah tiba-tiba ada yang bilang anaknya itu guys, anak-anak kecil gitu, mungkin lebih terlihat ya guys kalau sama anak kecil yang makhluk-makhluk seperti itu gitu kan guys. Ngelihat gitu katanya, ngelihat ada yang seperti itu, bilang ke orang tuanya ada itu bu katanya gitu kan. Ngelihat kayak sosok besar gitu kan, ngedeketin gitu katanya, ngedeketin ke sini katanya gitu bilang. Nah sampai itu nggak langsung ke sini, jadi langsung balik lagi gitu kan, karena dia takut gitu. Pas anaknya bilang kayak gitu, nggak jadi main ke sini gitu, karena takut katanya, mungkin kelihatan kayak gitu. Tapi ya yang namanya makhluk-makhluk seperti itu ya guys, mau dimanapun berada pasti selalu banyak yang kayak gitu. Tapi kita itu kesini khusus untuk tidak mengganggu, kita cuman pengen ngelihat keindahannya, mau berfoto atau video, mau main gitu kan, nggak ada unsur untuk mengganggu, intinya nggak ada gitu. Kita masing-masing aja guys, karena kita itu beda alam gitu kan, nggak ada sangkut-sangkutannya. Dan nggak mau juga ngelihat yang kayak gitu kita, karena ngeri juga kan guys kalau kita ngelihat gitu. Itu kan kalau wisatawan mungkin ya adanya tuh kayak sore-sore kayak gini, pagi-pagi. Tapi kalau nelayan itu kayak sering subuh-subuh gitu kan, atau malam-malam. Tapi ya nelayan orang sini itu udah nggak aneh gitu, udah nggak aneh dengan kejadian-kejadian seperti itu gitu kan. Jadi dia ini nggak menghiraukan gitu kan, masing-masing aja kan, dia juga namanya yang nelayan juga cuma cari rezeki guys di laut juga gitu. Jadi jangan asalkan dia nggak mengganggu gitu kan, ya kita masing-masing aja gitu. Para nelayan di sini tuh mungkin udah kebal dengan kayak sosok-sosok yang seperti itu tuh, udah nggak aneh gitu. Jadi dianggapnya tuh ya biasa aja. Tapi kalau orang-orang yang baru kesini terus disuguhin dengan yang kayak gitu, ya bisa-bisa nggak jadi guys. Memang ini di sini tuh kalau malam gitu kan, kalau malam katanya karang-karang di sini tuh kayak lebih menjulang tinggi katanya guys, lebih menjulang tinggi. Jadi yang kita lihat segini itu kalau malam itu katanya itu bisa lebih tinggi gitu kan, kayak kerajaan-kerajaan seperti itu guys katanya gitu kan. Itu juga konon ceritanya. Ini kita bercerita yang saya tahu menurut orang-orang di sini gitu kan, yang saya tanya gitu kan. Jadi begitulah guys, yang namanya makhluk halus, makhluk seperti apapun yang nggak apa-apa, semuanya juga mungkin dia ciptaan Allah guys. Kita nggak bisa saling mengganggu gitu kan, ya masing-masing mau kayak gimana juga, yang penting kita dalam keadaan selamat aja ya guys. Nah itulah guys satu cerita yang ada yang berada di pantai wisata Karangparanja itu di sini. Itu juga salah satu ceritanya, dan mungkin banyak cerita-cerita yang lain yang saya juga nggak tahu. Kalau jadi kita ambil sisi positifnya aja ya guys, kita gak mengganggu
nggak gimana-gimana, kita hanya main, kita hanya melihat keindahan masing-masing untuk hal seperti itu. Nah, begitulah guys kira-kira ceritanya. Guys, jangan sampai kita nggak tahu situasi dan kondisinya kita langsung ngelakuin kayak berenang atau kita kayak gimana gitu kan. Hati-hati aja ya semuanya. Tuh, mungkin itu si bapak-bapak yang mancing itu udah berpengalaman kayaknya guys, tapi yang namanya di laut, yang namanya di mana-mana pun meskipun udah berpengalaman tapi bahaya selalu mengincar guys. Kita juga nggak tahu kayak gimana. Si bapak itu berada di ketinggian yang tinggi banget guys, tapi ombaknya itu muncrat-muncrat banget ke atas. Kita bisa lihat dari sini guys, tuh. Kalau tuh kan guys, kalau lagi datang gedenya itu ombak tuh bisa langsung ke atas. Tuh guys, sebelah situ juga kelihatan kan? Tuh. Ya kan? Ombaknya itu emang di sini tuh jadi pas ke pinggirnya gede, ke baliknya lagi itu kayak arusnya tuh deres kenceng gitu kan, kayak kalau bahasa Sunda namanya betot gitu, ketarik gitu guys, ketarik gitu, kayak ketarik. Jadi kita tuh nggak bisa nahan kan, otomatis misalkan kalau kita berenang di sini gitu kan guys, kita berenang di sini gitu, terus air ke pinggir kenceng gitu kan, deres. Nah dari pinggir itu bisa baliknya itu ke lautnya lagi itu lebih kenceng guys. Kita itu nggak ada pegangan, mau megang karang gimana gitu kan guys, tuh nggak bisa kan tuh. Jadi otomatis kita tuh bakal kesusahan. Kalau yang berenang di tempat kayak gini tuh bakal kesusahan guys. Kalau pegang pun pasti tangan tuh rusak tuh guys, airnya guys. Tuh karena di ada nempel sesuatu di karang-karangnya itu tuh tajam-tajam banget guys kalau dipegang. Kalau kena kulit aja itu udah kulit bisa sobek guys. Ini tuh dalam guys, yang kita lihat di depan ini dalam lumayan. Tuh adalah mungkin beberapa meter kayaknya, tapi lebih dalam lagi tuh yang sebelah sana tuh, karena airnya tuh kelihatan. Kalau yang dalam banget itu airnya tuh biru tuh. Kalau ini tuh kayak ada karang-karangnya gitu, tapi ini kayak ada lobang-lobang gitu kan, jadi nggak kelihatan guys. Tapi anak-anak di sini tuh pada berenang guys tuh, tapi pada di pinggir. Dia juga takut, nggak berani ke tengah, nggak berani ke sini. Dia juga nggak berani sini, cuman di situ doang tuh ada anak-anak juga. Kayaknya itu asli orang sini, makanya sama mama bapaknya itu dibiarin aja. Tapi kita juga nggak tahu ya guys, namanya anak-anak cuman segede gini itu paling cuman 7-8 tahun guys, dibiarin di laut sendirian kayak gitu kan, cuman sama temen-temennya doang tanpa pengawasan orang tua. Kita tuh kayak ada khawatir gitu kan, takut terjadi sesuatu. Yang namanya anak-anak kan pasti tergiur, nggak mikirin konsekuensinya guys. Yang penting seru aja gitu kan. Nah mudah-mudahan pada dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya semuanya guys. Dan saya juga kesini ya baru pertama kali guys ngelihat karang-karang yang seperti ini. Jujur ini tuh karang-karang yang paling tinggi sama karang-karang yang agak aneh gitu kan. Anehnya tuh karangnya tuh kayak menjalur satu jalur gitu guys, sejalur gitu. Jadi nggak nggak terhampar luas, kayak nggak ada ini nih, nggak ada palawah atau lubang-lubang yang kayak gini ke pinggirnya. Ada di pantai-pantai yang lain itu jarang banget ada batu-batu karang yang tinggi-tinggi kayak gini tuh, emang jarang banget guys. Baru di sini saya nemuin karang-karang yang tinggi banget kayak gini tuh baru di sini. Karena kebanyakan karang itu kayak di Pantai Santolo, kayak di Pangandaran atau di Sayanghelang, di Karangpapak juga itu di daerah seputar Garut Selatan itu, di Rancabuaya juga nggak terlalu kayak gini. Meskipun di Rancabuaya juga ada karang yang seperti ini, tapi nggak terlalu kayak gini, cuman tingginya itu sekitar 1 meter, setengah meter. Ini bahkan ada lebih dari 3 atau 5 meter lebih guys. Tinggi banget ini, ke atasnya itu tinggi banget gitu. Tuh kan airnya lagi gede. Tapi di Karang Paranje ini karangnya cuman segini, jadi
Cuman dari situ, dari si bapak yang mancing di situ cuman sampai sono, nggak ada lagi. Pokoknya 7 aja guys, 7 jalur, 7 jalur, 7 jalur, satu jalur gitu. Jadi 7 arah laut gitu kan, 7 kayak gitu. Kalian bisa cek lah di Google Maps, ada di situ, tulis aja Pantai Karangparanje, nanti kalian juga tahu di situ situasinya gitu kan. Bukan situasinya ya guys, ininya apa ya? Mungkin keterangannya gitu kan. Kalau situasi itu harus kayak saya ngelihat ke sini langsung gitu kan, tuh harus ngelihat kayak gini. Jadi kita tuh tahu gitu situasinya itu seperti apa. Tuh guys. Nah itulah guys yang saya tahu. Saya sudah bahas semua di sini. Saya cuma ngingetin buat kalian semua, hati-hati untuk kalau ke pantai. Apalagi pantainya itu nggak bersahabat. Pokoknya hati-hati selalu ya guys. Tapi katanya guys, di Karangparanje ini belum masuk Google Maps katanya. Jadi mungkin belum kayak pantai-pantai yang lain ya guys. Jadi belum ada ulasan-ulasan tertentu di Google atau di Google Maps juga belum ada. Padahal kalau yang udah kesini, saya juga pertama kali kesini ngelihat betapa indahnya ya guys. Apalagi ngelihat batu-batu yang berjejer ini gitu kan guys. Ada 7 buah batu yang berjejer menjalur ke arah laut gitu kan. Tapi si karang-karangnya itu nggak bersatu guys, pada misah semua, pada pisah-pisah tuh 1, 2 sampai 7 gitu kan. Sampai 7 batu yang menjalur ke laut itu. Di sini tuh benar-benar indah guys, kalau untuk orang-orang yang suka berfoto, untuk hal yang pokoknya indah banget di sini. Mungkin belum seramai kayak pantai-pantai yang lain. Di sini juga kadang tuh ada banyak yang pengunjung, ada juga ya cuman yang mancing-mancing orang sini gitu kan. Kan kalau di pantai-pantai yang udah ada di Google atau di Google Maps gitu kan banyak dikunjungi gitu guys. Tapi ini spot fotonya itu nggak kalah keren, pemandangannya juga nggak kalah keren, keindahannya juga indah banget pokoknya. Nggak ada yang nggak indah ya guys, kalau ciptaan Tuhan tuh nggak ada yang nggak indah guys. Tuh, lagi bertarung, lagi pada mancing di sini semua. Yang di sebelah kanan sama di sebelah kiri juga lagi pada mancing guys. Suasananya lagi adem banget, tapi nggak hujan. Nah guys, kalau dilihat dari dekat batu-batunya tuh, ukiran-ukirannya tuh bagus ya guys tuh. Kayak padahal ini alami. Alami ini. Tuh kan, lubang-lubang batu yang kayak gitu. Ada beberapa batu di pinggir yang besar-besar juga. Nah, unik guys tuh. Unik kan guys, eta batu guys. Belah. Ada pohon pandannya juga guys. Tuh, ada juga gazebo buat kita berteduh kalau panas, ada di sini. Ada orang yang lagi foto-foto juga tuh guys. Apalagi ke pinggirnya ini tuh banyak banget batu yang terpisah-pisah gini. Tuh kayak gini tuh. Tuh kan? Ada orang di sebelah sana lagi pada berenang. Itu danaunya guys. Tuh. Mungkin airnya lagi kecil, jadi biasanya sampai ke pinggir-pinggirnya, ke sini juga, tapi sekarang cuma ada pasir. Nah guys, kita sekarang arah pulang. Nah, pulang Besti. Kayak di taman guys, ada rumput-rumput kayak gini ya. Enak kan. Kayak sungainya tuh kayak gitu, bentuk apa gitu kan. Jadi nggak satu ke sana, jadi berbelok-belok gitu. Berbelok-belok. Tampak dari bawah ya guys, batu-batunya kayak kutil. Tahu kutil guys?